Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai para mahasiswa, mahasiswi Prodi Logistik Migas tingkat 4 yang saat ini masih menjalani program magang. Ibu berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pagi ini. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi ini terkait tema atau materi, yaitu nilai-nilai bisnis dan lingkungan bisnis. Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan semangat belajar dan saling menghargai ya. Selanjutnya, apa itu bisnis? Ya, bisnis ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual guna mendapatkan keuntungan atau profit. Itu bisnis. Sedangkan etis itu berarti sesuai dengan norma moral dan nilai-nilai kebaikan yang berlaku dalam suatu masyarakat, profesi, atau lingkungan. Jadi, bisnis etis ini berarti berbisnis atau bisnis yang dapat memberi manfaat maksimal pada lingkungan, bukan sebaliknya yang menggerogoti keserasian lingkungan. Perusahaan migas, contohnya ya, perusahaan migas dalam mengelola limbah berbahaya secara aman dan sesuai aturan lingkungan. Kemudian, tidak memberikan atau menerima suap untuk memenangkan tender logistik. Sedangkan kebalikan bisnis tidak etis itu apa sih ya? Bisnis tidak etis itu contohnya menipu konsumen, menyuap pejabat, eksploitasi buruh, merusak lingkungan, atau menghindari pajak ya yang saat ini lagi marak. Dan contoh bisnis yang memberi manfaat maksimal terhadap lingkungan ya. Ini untuk UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM ini adalah jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan skala kecil hingga menengah berdasarkan jumlah aset, omset, dan jumlah tenaga kerja. Jadi contohnya ini seperti halnya bisnis jual beli bunga, juga bisa seperti bisnis pengolahan kedelai menjadi bahan pangan tempe atau tahu. Sebab dengan penggunaan tempe kedelai sebagai bahan makanan dalam bisnisnya juga membantu petani kedelai untuk lebih bersemangat dan menghasilkan kedelai yang baik. Nah, kalau pengembangan wilayah kerja di lingkungan Kementerian ESDM sendiri untuk bisnis yang memberi manfaat, itu contohnya adalah pengembangan wilayah kerja migas dengan skema gross split. Contohnya itu, masih ingat gross split ya, dulu pernah saya sampaikan ya, yaitu sistem fiskal yang baru dalam pengelolaan wilayah kerja migas itu menggantikan sistem cost recovery. Terus contoh lain misalkan Kementerian ESDM mendorong efisiensi dan transparansi dalam investasi migas. Manfaatnya apa? Yang pertama, itu menarik investasi tanpa membebani negara. Ya. Kemudian keuntungan dibagi menjadi secara adil antara negara dan investor. Kemudian mendorong efisiensi. Ya, efisiensi biaya dalam operasi migas. Terus ada lagi misalkan program Desa Energi Berdikari, kerjasama Kementerian ESDM dan Pertamina. Fokusnya apa? Fokusnya di sini adalah pemanfaatan energi terbarukan di desa-desa terpencil seperti PLTS, biogas, dan mikrohidro. Manfaatnya yang pertama itu memberikan akses listrik ke wilayah 3T
terdepan, terpencil, tertinggal. Kemudian memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan energi lokal, mendorong ekonomi desa melalui kemandirian energi. Nah, itulah beberapa contoh terkait bisnis yang memberi manfaat maksimal terhadap lingkungan. Kemudian, nilai bisnis atau business values itu adalah prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku di dunia kerja. Nilai ini penting untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menjaga integritas, dan menyeimbangkan keuntungan perusahaan dengan kepentingan sosial. Nah, nilai-nilai ini sering dituangkan dalam kode etik perusahaan atau inti nilai core values dan menjadi pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Nah, di sini akan saya berikan contoh atau contoh nilai bisnis, business values yang sering dijadikan pedoman oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara etis, profesional, dan berkelanjutan. Contohnya, ya nanti akan di slide berikutnya akan saya berikan lebih rinci, ya. Contohnya seperti integritas, tanggung jawab, profesionalisme, kepedulian sosial, inovasi, keadilan, keberlanjutan atau sustainability, itu ya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang nilai-nilai etika dan hubungannya dengan lingkungan bisnis secara ringkas dan relevan, terutama dalam konteks perkuliahan etika bisnis dan profesi. Ini kalian tentu masih ingat ya, apa itu nilai-nilai etika. Nah, nilai etika ini adalah prinsip atau standar moral yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Ya, kemudian membedakan mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Itu nilai etika. Kemudian lingkungan bisnis ini adalah semua faktor internal dan eksternal, ya. Semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Seperti ya konsumen, pesaing, pemerintah, masyarakat, lingkungan alam, teknologi, budaya. Kemudian hubungan nilai-nilai etika dengan lingkungan bisnis. Etika berperan penting dalam membentuk reputasi, kepercayaan, dan kelangsungan hidup bisnis. Nah, contoh nilai etika ini yang pertama adalah integritas. Integritas ini merupakan nilai dasar yang menuntut kejujuran, konsistensi, dan komitmen moral dalam setiap tindakan dan keputusan bisnis. Kemudian yang kedua ini adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Terkait nilai etika yang mencerminkan kesadaran dan komitmen pelaku bisnis untuk memenuhi kewajiban terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian, transparansi. Transparansi ini merupakan nilai etika yang menekankan pentingnya menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan dapat dipercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Ya, untuk transparansi. Kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan ini adalah mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian keadilan. Keadilan ini merupakan prinsip etika yang menuntut pelaku bisnis untuk bersikap
adil dalam setiap hubungan kerja dan kemitraan termasuk terhadap karyawan, pelanggan, mitra usaha, serta masyarakat di sekitar tempat operasional perusahaan. Ya. Kemudian profesionalisme ini adalah merupakan nilai yang menekankan kepatuhan terhadap standar etika dan integritas dalam menjalankan praktek profesional. Ya. Itu profesionalisme. Kemudian ada inovasi dan kepentingan pelanggan, ya. Kemudian hubungannya dengan lingkungan bisnis tadi kan sangat berhubungan, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal sendiri itu etika bisnis dan lingkungan internal itu saling terkait melalui pengelolaan perilaku dan kebijakan internal secara etis yang melibatkan sumber daya manusia, peralatan, dan komponen operasional perusahaan. Di sini internal termasuk struktur organisasi ya. Kemudian eksternal ini adalah lingkungan mikro mencakup pemerintah, pesaing, ya, konsumen, dan masyarakat. Lingkungan makro mencakup faktor demografis, sosial politik, dan budaya masyarakat. Kemudian lingkungan makro ini mencakup faktor demografis, sosial politik, dan budaya masyarakat. Selanjutnya, menurut Burton 2001 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini telah menghadirkan 6 isu lingkungan yang signifikan. Yang pertama ini adalah akumulasi beracun. Contohnya apa? Akumulasi beracun ini adalah peningkatan limbah beracun dari aktivitas industri dan konsumsi manusia yang mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Kemudian ada efek rumah kaca atau greenhouse effect. Ini adalah peningkatan emisi gas-gas rumah kaca seperti CO2 yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim, ya, termasuk perusakan lapisan ozon, penggunaan bahan kimia, dan sebagainya. Kemudian hujan asam atau acid rain di sini hasil pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida NOx ke atmosfer. Ini menyebabkan hujan yang bersifat asam dan merusak lingkungan, ya. Kemudian keanekaragaman hayati itu juga ya, atau biodiversity, ini adalah punahnya berbagai spesies flora dan fauna akibat perusakan habitat, pencemaran, dan eksploitasi yang berlebihan. Berikut ini terkait prinsip etika lingkungan. Jadi untuk prinsip etika lingkungan ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah sikap hormat terhadap lingkungan. Contohnya apa sih? Seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, misalkan di kampus, di area dimanapun kalian berada, tetap harus memperhatikan ya, ada tempat sampah dan sebagainya. Terus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengganti dengan tas belanja kain atau botol minum isi ulang, menghemat energi dan air, misalkan di kampus. Itu semua harus hormat ya. Sikap hormat itu salah satunya itu ya, hormat terhadap lingkungan ya. Ikut kegiatan penghijauan atau merawat taman di sekitar kampus atau asrama gitu ya. Kemudian berikut ini adalah sub CPMK atau sub capaian pembelajaran
mata kuliah etika bisnis dan profesi dengan tema nilai-nilai etika bisnis dan lingkungan bisnis ya. Ini ada tugas-tugas, nanti tolong kalian pelajari ya. Akhirnya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk masa depan kalian sebagai profesional yang beretika dan bertanggung jawab. Tetap semangat, jangan lelah belajar, jangan ragu bertanya, jangan takut gagal, karena masa depan kalian dimulai dari hari ini.